Agenda di balik pembagian tiga macam tauhid ala Ibnu Taimiyah. Pada abad ke-7 Hijriah, Ibnu Taimiyah membuat sebuah konsep tauhid yang mempunyai beberapa konsekuensi sangat berat. Konsep yang ia karang dikenal dengan pembagian tauhid menjadi tiga macam, yakni rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa syifat. Sebelum era Ibnu Taimiyah, ketiga istilah ini sudah dikenal dan beredar luas. Tetapi hanya sebagai istilah lepas yang mandiri, bukan sebagai istilah yang terintegrasi dalam sebuah konsep berjenjang tentang tauhid yang mempunyai beberapa agenda serius, sebagaimana disebutkan nanti. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah yang juga diamini sepenuhnya oleh para pengikutnya, tauhid rububiyah sebagai jenjang pertama tauhid adalah keyakinan bahwa pencipta dan pengatur alam semesta hanyalah Allah saja. Dalam hal ini, diklaim bahwa seluruh golongan manusia sudah bertauhid. Ibnu Abdil Iz, salah satu pendukung fanatik Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa amma tsani wa huwa tauhidur rububiyah kal-iqrari bi annahu khaliqu kulli syai' wa annahu laysa lil 'alami صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها فطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, seperti pengakuan bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan bahwasanya alam semesta tidak mempunyai dua pencipta yang setara dalam sifat dan perbuatannya. Tauhid ini adalah benar tanpa diragukan lagi. Ia adalah puncak menurut banyak pemikir dan ahli kalam serta segolongan sufi. Tauhid jenis ini tidak ditentang oleh kelompok Bani Adam manapun yang dikenal. Tetapi sudah ada fitrah dalam hati untuk mengakuinya lebih besar dari fitrah untuk mengakui seluruh eksistensi lain. Ibnu Abdil Iz, Syarh At-Tahawiyah. Lebih lanjut, Ibnu Abdil Iz mengklaim bahwa seluruh kaum musyrik non-muslim tak ada yang meyakini Tuhan mereka sebagai sekutu Allah dalam menciptakan alam semesta. Dia berkata, وَلَمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ فِي الْأَصْنَامِ أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. Mereka, kaum musyrik jahiliyah, tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka adalah sekutu Allah dalam penciptaan alam semesta. Tetapi keyakinan mereka sama seperti keyakinan kaum musyrik lain dari berbagai umat, dari India, Turki, Barbar, dan selainnya. Ibnu Abdil Iz Syarh At-Tahawiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah sebagai jenjang kedua, menurut mereka adalah ajaran untuk menyembah Allah semata, berdoa kepada Allah semata, mencintai Allah semata, dan seterusnya. Tauhid jenis ini yang dianggap sebagai misi utama Rasulullah, bukan tauhid rububiyah yang memang sudah diakui. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa innama lat-tauhidu alladhi amara Allahu bihi al-ibadada wa tauhidul uluhiyatin hillah. المتضمن لتوحيد الربوبية بأن يعبد الله وحده لا يشركون به شيئا فيكون الدين كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العبد من كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه. Sesungguhnya tauhid yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya hanyalah tauhid uluhiyah yang sudah mencakup tauhid rububiyah dengan cara menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun, sehingga agama seluruhnya menjadi milik Allah. Tak ditakuti selain Allah, tak diseru kecuali Allah,
Allah menjadi yang paling dicintai dari apapun, sehingga cinta dan marah karena Allah, dan menyembah Allah dan pasrah terhadap Allah. Ibnu Taimiyah menterjem asma' semua semesta, sedangkan Tauhid al-Sifat mereka definisikan sebagai Tauhid al-Asma'i was Sifat, وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة من أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله على الحقيقة. Tauhid al-Asma was Syifat, yakni beriman pada semua yang ada dalam Al-Quran yang mulia dan hadits-hadits Nabi yang sahih, yang terdiri dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disifati sendiri oleh Allah dan Rasul secara hakikat. Syahatah Muhammad Sakar, Kasif Syubahat As-Syufiyah, halaman 27. Sepintas, tak ada yang bermasalah dari klasifikasi ini. Inti dari kesemuanya adalah ajakan untuk menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya dengan apapun, dan ajakan untuk mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadits syahih. Namun, kalau hanya ajakan seperti ini tentu bukan hal baru, sebab seluruh kaum muslimin akan mengakuinya sebagai kebenaran. Yang menjadi objek sesungguhnya dari pembagian tauhid ini tak sesederhana itu. Tetapi ada agenda tersembunyi di balik klasifikasi ini, yakni 1. Mengklaim bahwa mayoritas manusia, bahkan seluruhnya, sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta. 2. Menuduh bahwa mayoritas ulama, ahli kalam dan tasawuf, bahkan mayoritas kaum muslimin, masih belum bertauhid dalam arti mereka masih belum menyerukan untuk menyembah Allah saja. Mereka dituduh masih dalam level yang sama dengan kaum musyrik di seluruh dunia, sebab mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai tauhid uluhiyah yang menjadi misi para rasul. 3. Mempropagandakan bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadits syahih. Simak pernyataan Ibnu Taimiyah berikut ini yang menyebutkan para filsuf Islam dan ahli kalam, di antaranya yang ia sebutkan adalah Imam Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan Imam Al-Amidi, mengeluarkan ajakan untuk menyembah Allah semata, yang ia istilahkan sebagai Tauhid Uluhiyah, dari ranah Tauhid. Ia juga menuduh bahwa para tokoh tersebut hanya tahu Tauhid Rububiyah saja dan mengabaikan hakikat nama-nama dan sifat Allah. Berikut pernyataannya. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ لَهُ وَلِمَنْ اتَّبَعَهُ كالسهروردي المقتول ونحوه من الفلاسفة وأبي حامد والرازي والآمدي وغيرهم من متأخري أهل الكلام الذين خلطوا الفلسفة بالكلام. هذا مع أن في المتكلمين من أهل الملل من الاضطراب والشك في أشياء والخروج عن الحق في مواضع واتباع الأهواء في مواضع. وأخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهية وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته، ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه. Metode ini yang diketahui oleh Ibnu Sinada, orang-orang yang mengikutinya seperti Suhrawardi dan filsuf lain. Sepertinya Abu Hamid Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Amidi, dan lain-lain dari ahli kalam mutaakhirin yang mencampur aduk filsafat dan kalam. Hal ini terjadi meskipun sesungguhnya para ahli kalam dari berbagai aliran punya kerancuan dan keraguan dalam berbagai hal dan keluar dari kebenaran dalam berbagai tema, dan mereka masuk dalam sebagian kebatilan yang dibuat-buat. Dan mereka mengeluarkan bagian tauhid yang sebenarnya menjadi bagiannya. Seperti tauhid uluhiyah serta penetapan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan mereka tak kenal dari tauhid kecuali tauhid rububiyah saja, yakni pengakuan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan pemeliharanya.
Ibnu Taimiyah dan Man Duanud Blablablablend. Jadi, klasifikasi pembagian tauhid tak hanya berisi ajakan untuk menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun sebagaimana disangka beberapa orang, tapi ada agenda melempar klaim dan tuduhan pada orang-orang yang dianggap berlawanan dengan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Tuduhan dan klaim ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri sekte Wahabiyah, beberapa abad setelah Ibnu Taimiyah wafat. Adapun para ulama sebelum Ibnu Taimiyah, mereka hanya menyebutkan istilah uluhiyah dan rububiyah dalam konteks ketuhanan secara umum, tanpa menjadikan mereka sampai pada tuduhan dan klaim sebagaimana di atas. Benarkah semua tuduhan dan klaim itu? Tentu saja tidak. Insya Allah, penulis akan membahasnya dalam beberapa seri berikutnya. Wallahu alam.